Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Satu waktu Umar Khayyam, seorang tokoh terkemuka di dunia Islam abad ke-11, seorang matematikawan, seorang ilmuwan, seorang ulama, justru ketahuan oleh sahabatnya mabuk-mabukan. Ya, tentu saja itu memicu sahabatnya itu menghardiknya, memarahinya, dan menghakiminya. Kamu apa-apaan? Kamu adalah Umar Khayyam, kamu seorang ulama, kamu tokoh terkemuka. Kamu adalah orang cerdik cendikia yang kata-katanya menjadi referensi, yang tindakan kamu itu akan diikuti oleh orang lain. Kenapa kamu malah mabuk-mabukan? Ini akan menjadi sebuah skandal seandainya orang lain tahu. Umar Khayyam pada waktu itu menjawab dengan sangat sederhana. Saya mabuk-mabukan bukan karena ingin bersenang-senang. Saya mabuk-mabukan bukan karena penasaran rasanya anggur ini. Saya mabuk-mabukan itu bukan gara-gara saya ingin menista ajaran agama saya. Saya mabuk-mabukan hanya ingin berlibur. Saya mabuk itu, saya hanya ingin mendapatkan kesempatan sejenak saja agar saya bisa lupa siapa diri saya, agar saya tidak ingat tentang apa yang dimaksud dengan aku, agar saya bisa melupakan keakuan, kedirian saya. Nah, jawaban ini membuat banyak sekali orang yang mungkin pakar agama itu akan marah, tetapi bagi para filosof, bagi para ahli tasawuf dan sebagainya, ini adalah jawaban yang benar-benar dalam, karena kita ini sumber kehidupan, sumber kesenangan, sumber penderitaan, sumber kasih sayang itu semuanya didasarkan pada keakuan, pada diri, dan itulah yang menyebabkan kita tuh terlena dan seringkali menjadi menderita. Kita kehilangan makna dalam kehidupan, kita menderita karena kekurangan, kita merasa mempersepsi diri sebagai orang yang tidak berdaya dan sebagainya, itu didasarkan pada hal yang sederhana terkait dengan perspektif kita dan persepsi kita tentang diri kita sendiri, tentang keakuan. Dan itulah yang membuat manusia itu terbebani dalam kehidupannya. Dia menderita, dia merana, dia bahagia dan sebagainya. Semua itu didasarkan pada satu konsep yang dasar yang sangat sederhana, keakuan. Makanya ketika Umar Khayyam mengeluh, saya mabuk bukan karena ingin bersenang-senang, saya hanya ingin berlibur sejenak saja, sesaat saja, untuk melupakan bahwa saya adalah saya. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah keluh kesah ini bukan keluh kesah dari orang yang ada di abad ke-10 atau 11. Ini adalah keluh kesah dari semua orang di seluruh dunia yang tidak bisa membahasakannya, bahwa kita tuh kadang-kadang ingin lupa tentang diri kita, ingin lupa soal identifikasi dan citra diri kita, ingin lupa tentang apa yang kita miliki selama ini gitu. Atau setidak-tidaknya bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita harapkan itu kan didasarkan pada ide-ide besar kita, narasi besar kita yang menjelaskan bahwa kita ini siapa. Makanya ketika kita berlibur dari kita ini siapa dan kemudian menjadi pihak yang sama sekali netral, mungkin itu adalah harapan bagi orang-orang yang depresi, yang tertekan dan mencari makna kehidupan. Tapi ketika kita berbicara tentang makna kehidupan, toh kita pun seringkali gagal untuk mendapatkan itu. Makanya saya sebut ini adalah keluh kesah yang relevan. Mari kita pikirkan pernyataan dari Emil Cioran, seorang filosof terkemuka. Dia tuh mengatakan bahwa ketika kita lahir itu adalah fakta. Ketika kita menua sejak saat itu juga adalah fakta. Tetapi sisanya adalah narasi. Sisanya adalah upaya manusia untuk mencari makna, tetapi gagal dalam prosesnya. Jadi maksudnya kita lahir itu fakta, kita menua itu juga fakta. Sepanjang masa dari lahir dan menua dan kemudian mati itu, kita kan kemudian mengenal diri kita dikasih nama, misalkan namanya Ujang. Saya pernah ditanya, Guru Gembul nama aslinya siapa? Saya bilang, saya tidak tahu nama asli saya. Itu ditertawakan, serius satu Pak, jangan kayak gitu, atau kan kita udah deket masa nggak boleh ngasih tahu. Saya bilang saya benar-benar tidak tahu nama asli saya tuh hanya tahu nama pemberian orang tua saya kepada saya. Tetapi yang saya yakini adalah bahwa itu bukan nama asli saya, dan yang kedua adalah bahkan orang tua saya pun tidak tahu nama asli saya siapa. Mereka hanya memberikan saya nama itu dan kemudian disepakati oleh semua orang. Orang lain menyapa saya dengan seperti itu, kemudian masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih legal, ada SIM, ada KTP, ada paspor, dan sebagainya. Semuanya menggunakan nama saya, tapi itu sama sekali bukan nama asli saya. Saya tidak tahu nama asli saya itu siapa. Gitu. Nah, tapi maksud saya adalah balik lagi kepada Kang Emil yang barusan, Emil Coran itu, dia bilang bahwa
kita tuh lahir itu benar-benar lahir, bahwa kita menjalani kehidupan itu juga benar, tetapi sepanjang setelah itu kita tuh hanya menciptakan narasi-narasi dalam kehidupan tentang bahwa kita bercita-cita seperti ini, bahwa bakat minat kita seperti ini, bahwa nama kita seperti ini, orang tua kita seperti ini, dan lain sebagainya. Dan disitulah sepanjang kehidupan kita mencoba untuk menciptakan keakuan yang sangat kompleks, bahwa saya tuh karakteristiknya seperti ini, saya pernah belajar di sini dan sebagainya. Semakin kita tua, semakin banyak status dan peran yang kita lewati. Dan semakin kita tua, semakin sadar bahwa semua yang menjadi narasi-narasi itulah yang melekat pada diri kita. Itulah yang menjadikan diri kita itu keakuan. Nah, cuman masalahnya disitulah letak bagi sumber kebahagiaan plus juga adalah penderitaan. Kita berharap bahwa kita menjadi sesuatu. Ketika gagal, ya udah kita menderita. Ketika berhasil, kita bahagia. Cuman masalahnya siapa yang membuat kita mendorong untuk harus mencapai harapan ini? Saya pernah unggah ide ini dalam beberapa video. Saya jelaskan bahwa kita tuh sebenarnya manusia yang belum bisa menjelaskan makna kehidupan kita selain dari apa yang dijejalkan pihak lain kepada kita. Ada yang mengatakan makna kehidupan kita adalah untuk beribadah, adalah makna kehidupan kita itu adalah untuk bermanfaat dan sebagainya. Itu semua tidak pernah terbukti, itu sebenarnya tidak pernah teruji, tidak pernah terverifikasi, bahkan kita tidak tahu bagaimana cara menakar pernyataan itu tuh benar atau salahnya. Ya, yang sejauh yang kita tahu makna kehidupan kita itu diatawarkan dan diajarkan sama pihak lain. Ada kalangan agamawan yang mengatakan seperti ini, ada kalangan ilmuwan yang mengatakan seperti ini dan sebagainya, bahwa makna kehidupan adalah begini dan begitu. Itu tidak lebih dari narasi. Kita sama sekali tidak memiliki akses untuk membuktikan pernyataan itu tuh benar atau tidak. Bahkan seandainya pernyataan itu benar, kita juga belum tentu menemukan apakah itu bermakna atau tidak. Satu hal yang jelas adalah bahwa kita hidup itu ya adalah sebuah fakta dan kehidupan itu dihiasi oleh begitu banyak penderitaan dan penderitaan itu dimulai dari keakuan yang kita definisikan untuk kita sendiri. Sekarang mari misalkan kita lihat kaum nihilis yang lain, Nietzsche misalkan, Nietzsche. Beliau tuh mengatakan bahwa hidup itu adalah penderitaan dan menjalani hidup berarti menjalani penderitaan sambil mencari-cari makna gitu. Jadi atau memaknai penderitaan. Nah, ini juga saya pikir tantangan yang cukup dalam. Saya bisa menjawab tantangan ini saya pikir, cuman ini menarik untuk kita pikirkan bahwa hidup itu adalah penderitaan dan segala upaya kita untuk bertahan hidup adalah mencoba untuk memaknai penderitaan itu. Apakah Baraya termasuk yang seperti itu? Maksudnya kalau Baraya jatuh, kemudian kelindas sama mobil, kakinya, lalu Baraya mengatakan, aduh kaki saya patah, itu sialan si mobil begini. Itu pernyataan pertama. Atau pernyataan yang kedua, aduh syukur gak mati, cuman kaki aja yang patah. Tadi saya dilindas, itu adalah fakta yang sama, tapi Baraya bebas untuk menarasikannya ke arah yang mana. Dan narasi-narasi yang Baraya pilih itulah yang akan menentukan Baraya akan menjadi bahagia atau tidak bahagia. Kalau misalkan Baraya memilih untuk mengambil sisi yang positif, jiwa Baraya akan merasa bersyukur luar biasa karena Baraya nggak mati. Karena ternyata yang kelindes cuma kakinya doang. Tapi Baraya juga punya pilihan yang mengatakan bahwa seandainya saya tidak terlindas, saya baik-baik saja. Saya mendapatkan makanan, saya mendapatkan minuman, saya mendapatkan penghidupan. Cuman gara-gara kelindes ini selama 1 minggu akhirnya saya datang ke rumah sakit. Bolak-balik untuk mengecek kaki dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Nah, itu narasi yang Baraya bangun. Faktanya ada dan fakta itu netral, tidak berubah dan adidaya. Tapi kemudian kitalah yang menciptakan narasi-narasi dalam kehidupan kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah semua kata-kata dalam benak kita yang kita gunakan untuk berpikir itu adalah narasi dari pihak lain yang dijejalkan dan diajarkan kepada kita. Dari mulai kata, mulai kalimat, konsep, gagasan, ide, pemikiran, ideologi, agama, dan sebagainya. Itu semua adalah dijejalkan kepada otak kita oleh pihak lain. Tanpa kita memiliki kesempatan untuk memaknai sendiri apa itu sebenarnya kehidupan, bagaimana agama itu, bagaimana berpikir itu, apa itu ideologi, dan sebagainya. Kita tidak memiliki kesempatan untuk itu. Karena kita sudah dijejalkan oleh pihak yang lain. Nah, termasuk
ketika saya bertanya kepada Baraya, makna hidup Baraya itu apa? Ya Baraya paling jauh akan menjelaskan menurut agama anu ya begitu, menurut orang tua anu begitu dan sebagainya. Dan Baraya tidak pernah tahu makna kehidupan itu seperti apa. Dan justru karena Baraya tidak tahu tentang makna kehidupan, Baraya juga sebenarnya tidak pernah tahu tentang apa itu masa depan. Karena Baraya tidak pernah tahu tentang masa depan, maka sejujurnya manusia hidup itu di tengah-tengah kegelapan absolut. Kita tuh hanya merangkak, meraba-raba terhadap apa yang mungkin terjadi di masa depan tanpa kita ketahui masa depan itu seperti apa. Makanya Kang Emil Cioran itu juga punya kata-kata yang saya pikir sangat menarik. Dia mengatakan bahwa bunuh diri itu percuma karena semua upaya bunuh diri adalah upaya yang terlambat. Baraya paham maksudnya? Ya karena kita tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi di masa depan dan kemudian kita menjalani kehidupan dan entah bagaimana ceritanya kita tiba-tiba misalkan masuk ke dalam jurang penderitaan, penderitaan itu tidak berakhir dan akhirnya kita memutuskan cara mengakhiri penderitaan adalah dengan bunuh diri. Kan seperti itu. Nah, maksud saya adalah bunuh diri yang dimaksud itu adalah kita memutuskan untuk bunuh diri setelah kita habis-habisan dalam penderitaan, setelah kita tidak kuat untuk menahan penderitaan. Jadi setelah penderitaan itu memuncak, baru kita putuskan untuk bunuh diri. Kan ngaco. Itu kan terlambat gitu. Ya ngapain lu bunuh diri, kan udah penderitaannya udah sampai puncak situ. Kan harusnya bunuh diri itu sebelum kita mengalami peristiwa yang sangat buruk, ya udah kita bunuh diri duluan gitu. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan segala jenis pembelajaran yang diajarkan kepada Baraya soal kausalitas, soal sebab akibat, soal karma dan sebagainya, itu sebenarnya tidak akan berlaku, tidak akan berguna untuk tahu dan Baraya hanya akan mengetahuinya setelah itu terjadi gitu. Jadi sebab akibat itu Baraya bisa sadari itu sebab akibat setelah Baraya mengalami akibatnya, bukan karena Baraya mengalami sebabnya. Dan hidup itu ngeblank, Baraya tuh benar-benar tidak tahu soal sebab akibat. Misalkan begini, ada orang yang mengatakan, jadilah orang yang jujur. Karena ketika jadi orang yang jujur, kita akan bahagia hidupnya. Mana ada? Ada orang yang jujur dan kemudian dia bahagia, ada. Ada orang yang tidak jujur dan dia juga bahagia, itu ada. Ada orang yang tidak jujur, kemudian dia ditangkap KPK sebagai koruptor. Ada yang jujur, itu juga ditangkap KPK karena dia diteror. Kemudian ada yang ngajarin kepada Baraya misalkan, kalau mau kaya di masa depan, mulailah belajar investasi, mulailah belajar berpikir sebagai seorang ekonom, sebagai pebisnis dan sebagainya. Ada pebisnis dan ekonom yang menjalani semua trik-trik untuk usaha hebat, ternyata dia gagal juga, malah miskin juga, malah bangkrut. Ada yang seperti itu. Ada orang tajir melintir, kaya raya, ditanya tipsnya apa? Saya nggak punya tips, saya hidup mengalir aja seperti air. Mengalirnya seperti air bisa jadi kaya, mengalirnya seperti air bisa miskin. Belajar teknik-teknik bisnis, ada yang menyebabkan dirinya menjadi kaya, ada juga yang jadi miskin, ada yang jadi balangsak. Ada yang mengatakan, berlatihlah terus-terusan karena hasil tidak mungkin mengkhianati proses. Kata siapa? Banyak orang yang dikhianati oleh hasilnya. Ada orang yang habis-habisan bekerja keras untuk mendapatkan uang, tapi uangnya sedikit. Ada orang yang gak usah effort, cukup mengandalkan kreativitas, jadi kaya. Ada yang mengandalkan kreativitas tapi juga tidak kaya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kausalitas yang bisa kita pegang terkait dengan kehidupan. Apa coba? Apakah kalau jadi orang baik, kita akan mati dengan cara yang baik? Belum tentu. Bisa aja difitnah gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Coba Baraya lihat kasus yang di Cirebon dulu itu. Ada kuli nongki-nongki malam-malam. Tiba-tiba didatangin polisi, digebukin, disuruh ngaku telah membunuh Vina dan kemudian setelah itu dijebloskan ke dalam penjara seumur hidup. Mereka gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan Baraya juga gak tahu. Dan ini bukan hanya gara-gara, dia gak tahu apa-apa karena dia kuli. Jadi dia gak bisa melihat masa depan itu seperti apa. Enggak, Baraya tuh lihat Kang Emil. Bukan Kang Emil Cioran yang saya ambil sebagai referensi, tapi Kang Emil, mantan wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat. Coba Baraya lihat, beliau tuh orang cerdas. Seorang pakar dalam hitung-hitungan. Dia itu adalah seorang yang dicintai oleh banyak orang dan sebagainya. Dalam satu momen dia kemudian menderita karena anaknya
meninggal dunia. Momen berikutnya sedih lagi karena anaknya dibully, karena lepas hijab. Momen berikutnya, oh ketahuan atau dituding korupsi, kemudian selingkuh, kemudian dan akhirnya ya hal-hal yang buruk yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia tuh gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan ketika dia sangat cerdas, ketika dia sangat hebat, dia tuh gak tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Kita tuh hanya menjalani kegelapan aja. Makanya balik lagi, kalau bunuh dirinya tuh pasti terlambat gitu. Karena kita tuh ngeblank, gak bisa lihat apa-apa. Kemudian kita kejeblos dalam penderitaan yang sangat, pas kita penderitaannya sudah memuncak, baru kita bunuh diri. Lah, sekocak itu kehidupan tuh Baraya. Kita menjalani kehidupan, mencoba untuk mencari-cari makna, kita tidak tahu makna kehidupan kita dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi narasi-narasi itu dijejalkan kepada pikiran kita, menyangkut sebab akibat, menyangkut kausalitas dan sebagainya yang sebenarnya walaupun teorinya selalu dipertahankan itu disangkal terus-terusan oleh kenyataan. Nah, sekarang coba Baraya, apakah Baraya dengan nonton kanal ini tuh bisa membuat Baraya menjadi cerdas, menjadi tercerahkan? Bisa. Apakah ini juga bisa menyebabkan nonton video saya menjadikan Baraya jadi gila? Itu ada yang seperti itu, saya mohon maaf ya. Ada yang nonton kanal Guru Gembul akhirnya jadi hater, itu juga ada. Coba faktanya adalah hal yang sama, tetapi endingnya menjadi seperti apa? Gak ada yang bisa, kita gak bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kita tidak bisa menemukan akses untuk mengetahui apa makna dari kehidupan. Lantas kenapa kita hidup? dan ngapain kita hidup? Pada bagian inilah yang kita harus pikirkan setelah ngapain kita hidup dan bagaimana cara kita menghadapi masa depan. Kita kemudian ketergantungan pada identitas diri, keakuan, dan itulah yang menyebabkan diri kita itu terperangkap pada semua harapan, cita-cita, dan perspektif palsu tentang kehidupan. Makanya balik lagi, disinilah kita mulai merenung. Beranikah kita untuk beristirahat sejenak saja dari mengingat diri kita yang sesungguhnya? Toh apapun yang kita ingat, apa yang kita sadari tentang keakuan dan tentang diri kita sendiri, itu tidak pernah benar-benar nyata. Itu sekedar narasi yang dijejalkan ke dalam diri kita oleh Ibu Pertiwi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.